Kepala LLDT 10, Profesor Heri MBA, kepada yang saya hormati juga Sekretaris LLDT 10, dan Bapak Ibu sekalian hadirin, Bapak Rektor di lingkungan LLDT 10. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruang maya ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dua instrumen akreditasi yang baru saja tahun ini diluncurkan oleh BANPT berkaitan dengan akreditasi. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umat pengikut setia beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, ini kita kebetulan hari Jumat, jadi tadi saya sampaikan ini Malang jam 11:30 sudah masuk zuhur, sehingga nanti jam 11 bisa mengakhiri, kemudian diajukan dari karena semula. Mungkin kalau di daerah Sumatera kan masih terlalu pagi gitu ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, ini juga karena harus tayang di 2 LLDT, maka Pak Swasono belum bisa gabung di pagi hari, nanti beliau akan gabung langsung di siang hari. Saya pun nanti siang hari mohon pamit, saya harus ngisi di LLDT yang lain. Ini kebetulan jadwalnya padat gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti saya disampaikan oleh Bapak Kepala LLDT tadi, Prof. Heri, bahwa akreditasi untuk yang instrumen yang baru atau oleh Dewan Eksekutif ya, yang sekarang itu memang betul-betul dikaitkan dengan penjaminan mutu, Bapak Ibu sekalian, karena BANPT sendiri harus mengikuti tren yang ada di dunia internasional. Jadi kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian mengenal akreditasi oleh lembaga luar negeri itu isinya juga sama, jadi adalah bagian dari penjaminan mutu. Kemudian pergeseran dari instrumen yang lama yang kita kenal dulu dengan 7 standar dengan instrumen yang baru yang kita kenal dengan 9 kriteria, katanya standar dengan ganti dengan kriteria, itu bobotnya adalah ada pergeseran mindset dari pembobotan di input proses ke output outcome. Ya, karena sehingga bobot di output outcome itu sangat besar. Baik, saya izin untuk share screen. Sudah tampak, Bapak sekalian ya? Sudah, Pak. Ya. Bentar, saya baik. Nanti setelah saya selesai semuanya, baru kita tanya jawab. Jadi supaya efektif waktunya, karena kemarin kita coba langsung tanya jawab, ternyata bahannya nggak habis karena pertanyaannya banyak. Baik, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa instrumen akreditasi yang akan kami sampaikan, saya nanti IPPA, kemudian Pak Swasono nanti ISK, itu adalah hanya berlaku bagi perguruan tinggi dan program studi yang proses akreditasinya berada di bawah kewenangan BANPT. Karena untuk sekarang ada LAM yang sudah aktif, LAM PTKes, maka untuk program studi yang di bawah LAM PTKes tentu saja tidak menggunakan instrumen ini, tetapi perguruan tingginya, jadi misalnya STIKes atau AKBID itu masih menggunakan instrumen ini karena pengelolaan akreditasi oleh BANPT
masih akreditasi perguruan tingginya masih di bawah BAN-PT. Namun karena populasi yang paling banyak itu adalah program studi sarjana, maka yang akan saya jelaskan ini nanti berkaitan dengan instrumen yang digunakan untuk sarjana. Sementara instrumen untuk program studi yang lain hampir sama. Jadi sebenarnya hanya penempatan dan bobotnya saja yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi karena nanti instrumen itu dibagi menjadi PTS dan PTN, gitu ya. PTS dan PTN itu sudah berbeda. Kemudian nanti akademik dan vokasi pun juga berbeda. Kemudian dari jenjang program studi itu juga berbeda. Ada untuk instrumen untuk diploma 3, ada instrumen untuk sarjana dan sarjana terapan, untuk instrumen untuk magister dan magister terapan, dan juga untuk doktor dan doktor terapan. Jadi ada variasi nanti jenis instrumennya karena pembobotannya fokusnya itu ada perbedaan karena mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Kalau 7 standar dulu kan satu instrumen, artinya dulu kelemahannya adalah satu baju, gitu kan, dipaksakan untuk dipakai oleh semua orang. Kalau sekarang instrumen sekarang itu, insya Allah masing-masing institusi, masing-masing program studi itu
Saya mau jadi investor aja, Bu. IPK Recording in itu progress. adalah untuk peringkat yang sama atau lebih rendah. Jadi tidak mungkin naik peringkat. Ya, jadi misalnya sekarang ini misalnya B itu ketika mendapatkan surat untuk mengajukan dokumen itu tidak mungkin kemudian menjadi A, ya, tetapi tetap B atau bahkan kalau tidak memenuhi akan menjadi C atau bahkan tidak terakreditasi. Oke, kemudian untuk akreditasi pertama, ya, baik bagi perguruan tinggi maupun prodi itu wajib sifatnya. Jadi bukan BNPT belum bisa melakukan pemantauan karena kan status akreditasinya belum ada, maka itu namanya wajib bagi perguruan tinggi maupun prodi untuk yang pertama. Maka Bapak sekalian, untuk saat ini akreditasi pertama itu harus menggunakan instrumen versi 3.0, kemudian untuk program studi menggunakan instrumen akreditasi program studi atau IAPS 4.0. Kemudian pihak perguruan tinggi maupun program studi itu bisa mengusulkan dokumen akreditasi untuk menjadi unggul, ya, baik dari C maupun B, apalagi A, ya, bisa saja mengajukan untuk unggul apabila program studi atau perguruan tinggi studi internasional dari lembaga yang diakui oleh kementerian. Oke, kemudian Bapak sekalian, konversi peringkat akreditasi. Jadi ini yang mengajukan adalah program studi yang instrumennya nanti akan disampaikan oleh Pak Swasono Raharjo. Jadi adalah instrumen suplemen konversi. Jadi perguruan tinggi itu mensubmit dokumen untuk melakukan konversi dari instrumen yang lama yang 7 standar itu ke peringkat atribut peringkat instrumen yang baru. Kalau lama kan ABC, yang baru kan unggul, baik sekali dan baik. Maka apabila program studi menginginkan dikonversi dari B menjadi baik sekali, ya, ini juga tidak mungkin naik juga ya karena konversi dari C ke baik, kemudian dari B ke baik sekali, dari A ke unggul, ya, itu menggunakan instrumen yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Swasono. Ya, nah, untuk sekarang Bapak sekalian, untuk kasus yang ISK konversi itu, apabila nanti prodi mengajukan usulan ya untuk dikonversi, tapi kemudian tidak memenuhi syarat konversi, jadi tidak turun derajatnya, gitu kan, tidak naik dan tidak turun. Kalau IPK nanti bisa sama atau turun, tapi tidak bisa naik. Kalau mau naik adalah yang pertama, perbaikan peringkatan akreditasi, maka harus menyerahkan reakreditasi, ya, menggunakan instrumen yang baru. Oke, jadi keputusan akreditasi akan diperpanjang pada saat berakhir jika tidak ada penurunan mutu. Jadi tidak ada penurunan mutu atau ada indikasi penurunan mutu atau pelanggaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh program studi maupun oleh perguruan tinggi. Jadi itu maka BNPT melakukan pemantauan dan evaluasi apakah masih memenuhi atau tidak. Kemudian BNPT dapat melakukan penyusunan peringkat jika terjadi penurunan mutu dan atau adanya pelanggaran. Jadi sifat pemantauan dari BNPT itu sesuai dengan amanah dari undang-undang itu dilakukan paling sedikit 1 tahun, 1 kali dalam masa periode berlakunya akreditasi. Oke, kemudian tadi untuk yang wajib, maka perguruan tinggi atau yang aktif perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dapat mengajukan usulan akreditasi ulang, ya, jika ingin menaikkan peringkat akreditasi. Untuk yang tahap pertama tadi, pengecualian untuk akreditasi yang pertama tadi, maka hukumnya wajib karena pertama kali.
Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti instrumen ini juga tidak berlaku sebagaimana yang sudah tidak berlaku bagi program studi yang urusan akreditasinya di bawah LAMPTKES. Jadi yang di bawah LAMPTKES masih relevan dengan yang akan kami sampaikan adalah perguruan tingginya. Jadi aktifnya, akpernya atau stikesnya. Jadi program studi yang di bawahnya. Oke, jadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga ada di dalam proses akreditasi ini ada satu tanggal istimewa, ya, jadi tanggal 28 Januari 2020 ketika permen berkaitan dengan akreditasi itu diterbitkan. Ya, PT dan BS yang dibuka setelah ya 28 Januari 2020 dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi, ya, dan mendapatkan peringkat akreditasi baik. Jadi yang dibuka atau didirikan setelah tanggal 28, maka langsung secara otomatis gitu kan ya mendapatkan peringkat minimum atau peringkat baik. Peringkat ini tidak dapat diperpanjang tanpa usulan. Jadi tadi karena masih baru, maka untuk akreditasi yang sebenarnya mempunyai menjadi wajib. Dan kalau nggak salah minimum yang ini ada batasnya. Setahu saya, seingat saya 2 tahun setelah berdiri maka harus mengajukan akreditasi dengan ke Ban PT, karena kan untuk yang minimum ini kan granted karena peraturan. Oke, jadi itu Bapak sekalian, jadi yang tanggal 20 Januari 2020 itu terbitnya Permendikbud nomor 5 2020 ini. Oke, jadi pemantauan dilakukan minimal 1 kali sebelum masa keputusan berakhir. Kemudian instrumen pemantauan ditetapkan oleh Dewan Eksekutif. Maka kemudian Dewan Eksekutif membuat atau menyusun peraturan ini. Oke, kemudian bisa diunduh instrumen ini Bapak sekalian di alamat di website Ban PT dengan alamat yang seperti yang tertera di sini. Nanti bahan ini akan melalui RTP. Oke, Bapak sekalian, kemudian untuk perpanjangan keputusan yang tanpa pengajuan yang selama ini diproseskan sampai otomatis itu sebenarnya karena itu tadi amanah dari Permen Dikbud nomor 5 2020 tadi, ya, jadi Ban PT lah yang harus aktif. Maka dalam hal ini status PT PTS syaratnya untuk bisa diperpanjang, bisa untuk dievaluasi itu harus aktif di PD Diktinya. Kemudian hasil pemantauan menunjukkan bahwa tidak ada perubahan peringkat. Jadi ini adalah nanti akan digunakan untuk tahap pertama. Oke, dalam hal status PD Dikti tidak aktif, maka Dewan Eksekutif Ban PT tidak memperpanjang keputusan, sehingga PT ataupun PS harus akan masuk kategori tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi atau tidak terakreditasi. Maka kemudian PT diharap dalam ini harus mohon memantau status akreditasinya di Sabto. Kira-kira 1 minggu setelah tanggal SK berakhir, ya, apa yang terjadi? Apakah kalau tidak ada surat, ya, kalau ada surat cinta dari Ban PT untuk IPPA atau masa tahap 2, itu biasanya 3 bulan sebelum berakhir untuk periode yang sekarang ini karena baru berlaku. Baik Bapak sekalian, jadi saya katakan tadi ada 3 tahap untuk pemantauan dan evaluasi. Maka tahap pertama itu yang dilakukan oleh Ban PT itu adalah mengunduh data dari PD Dikti, dan ini dilakukan oleh mesin, tidak ada intervensi oleh manusia. Dijalankan, program Ban PT akan menghubungi servernya PD Dikti, mungkin seperti itu, server PD Dikti membalas dengan mengirimkan data-data yang diperlukan, kemudian dari data yang diperlukan yang didapat tadi dievaluasi oleh mesin karena punya istilahnya algoritmanya. Nah, baru kemudian apakah program studi atau program tinggi memenuhi syarat
lolos tahap pertama atau tidak. Kalau lolos tahap pertama, maka surat perpanjangannya diterbitkan. Kalau tidak lolos, maka masuk tahap kedua. Nah, kemudian pada tahap kedua ini, Bapak Ibu sekalian, penilaian, pemantauan dan evaluasinya itu dilakukan oleh asesor. Karena apa? Karena dalam ini nanti perguruan tinggi dan program studi diwajibkan, ya, menulis atau menyerahkan atau mengunggah ke Sabto data kinerja. Ini sebenarnya hampir sama dengan LKPS yang untuk akreditasi, ya, dan laporan evaluasi kinerja, ya, yang hampir sama dengan LED, ya, hampir sama tapi tidak sama, karena nanti fokusnya adalah sebenarnya evaluasi kinerja, ya, bukan evaluasi diri, tapi evaluasi kinerja pada TS dan dengan data 3 tahun terakhir. Nah, Bapak sekalian, kalau kemudian oleh panel asesor, ya, setelah dilakukan asesmen, penilaian, kemudian program studi ataupun program tinggi tidak lolos, tidak memenuhi, maka akan masuk tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah asesmen lapangan, evaluasi kondisi objektif yang ada di lapangan. Ini juga dilakukan oleh panel asesor yang sama yang melakukan evaluasi tahap kedua. Nah, sekalian, kemudian pemantauan itu dilakukan sebelum keputusan eksekutif berakhir. Per peraturan tadi, sekalian, Ban PT itu melakukannya 1 tahun sebelum berakhir. Hanya saja untuk periode-periode yang saat ini, karena instrumen ini baru berjalan pada bulan Juni, maka Ban PT itu menghabiskan yang 2021. Artinya ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, nah, bukan setahun. Yang setahun mungkin menunggu giliran. Ya, tapi kalau prosesnya cepat, barangkali nanti setahun sebelum habis masa habisnya itu sudah selesai tahap 1, atau kalau tidak lolos tahap 2, maka tahap 1 maka akan tahap 3, masuk tahap 2, ya, karena pengerjaan tahap 2 Bapak sekalian itu hanya 3 bulan, ya. Jadi nanti IPPA, dokumen IPPA itu dari surat yang akan dikirimkan oleh Ban PT itu disampaikan di situ waktu untuk perbaikan PD Dikti maupun penyerahan atau unggah data kinerja dan laporan evaluasi kinerja itu maksimal 3 bulan. Ya, kemudian karena apa, nanti setelah itu tidak lolos, ada waktu 1 bulan untuk asesor menyiapkan tahap ketiga. Tahap ketiga dilakukan mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu, baru kemudian ditetapkan. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau sampai sekarang belum menerima surat, ya, itu mungkin salah satu pertanda baik, ya, barangkali program studi Bapak Ibu sekalian atau perguruan tinggi yang sebenarnya sudah mau habis, ya, bulan-bulan ini atau bahkan bulan Agustus ini sudah habis, tapi belum menerima surat permintaan IPPA, itu mungkin salah satu pertanda baik bahwa program studi atau perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian lolos tahap 1. Artinya nanti pada tanggal habis diterbitkan surat perpanjangan. Makanya tadi di awal saya sampaikan mohon dilihat Sabtonya 1 minggu setelah tanggal berakhirnya masa akreditasi, barangkali ada surat perpanjangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam dokumen yang Bapak Ibu sekalian bisa unduh nanti itu ada panduan IPPA maupun panduan pedoman penilaian IPPA. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang diperlukan ada sebelah kiri ini panduan IPPA. Untuk IPPA APT saya akan tadi dibedakan antara PT akademik dan PT vokasi. Dengan demikian juga program studinya juga program studi vokasi dan program studi akademik. Kemudian untuk penilaiannya nanti PTN, ya, ada PTA, ada PTV, ini adalah untuk akademik, ada vokasi, maka PTA itu sendiri untuk PTN itu dibedakan menjadi 3, ada yang satker, karena memang ada PTN bahkan ada PTN yang sudah berbadan hukum. Mereka menggunakan
rubrik penilaian yang berbeda. Kemudian ada untuk PTN yang PTV itu ada Satker dan BLU, karena sampai saat ini belum ada PTV PTN yang berstatus badan hukum. Untuk PTS, ya, ini ada dua jenis saja, yang akademik atau vokasi. Jadi Bapak sekalian, sekarang ini sudah dibedakan ya, jadi tidak disamakan antara PTN dengan PTS. Tetapi itu saja semua PTS disamakan ya. Jadi kemarin ada yang di LRDT yang lain mengatakan, kami PTS-nya kecil atau program studinya kecil, kok disamakan dengan PTS ataupun program studi yang besar. Nah, kita menggunakan standar yang sama, Bapak sekalian, namanya akreditasi, itu menggunakan standar yang sama, sehingga nanti ketika disebut baik sekali, disebut baik peringkatnya, itu artinya berasal dari proses yang sama. Jadi tidak unggul di sini berbeda dengan unggul di sana, gitu kan. Mungkin seperti sekarang ya Bapak sekalian, nilai A, B, C untuk mahasiswa kita kan berbeda. A-nya di tempat kami mungkin beda bobotnya dengan A di tempat yang lain, gitu kan. Jadi seperti itu, karena standarnya tidak ada. Nah, kalau akreditasi menggunakan standar yang sama. Oke, jadi ini semua Bapak sekalian bisa diunduh di laman Ban PT ya, nanti silakan diunduh semua. Baik, ini masuk ke bagaimana menyusun IPPA-nya. Pemantauan tahap 1 Bapak sekalian. Pada tahap ini evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan program data program studi maupun perguruan tinggi yang ada di PD Dikti. Maka ya untuk jaga-jaga gitu kan, mungkin yang habisnya masih tahun depan dan sebagainya, mohon ya dicek pada data PD Diktinya apakah sudah up to date, datanya sudah benar, alih statusnya sudah dilaporkan ya, karena kemarin juga ada yang karena saat itu yang paling banyak kan alih dari PTM ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah ya, penggabungan dari sekolah tinggi atau apa menjadi Universitas Muhammadiyah ya, gitu kan, yang paling banyak gitu ya, kemarin di beberapa kali muncul ya. Nah, itu mohon juga nanti diperhatikan Bapak sekalian ya, status itu di PD Diktinya seperti apa. Oke, kemudian tadi Ban PT dengan melalui mesin, melalui programming itu meminta data kepada pengelola PD Dikti. Nah, kemudian dilakukan mesin to mesin, jadi tidak intervensi dari manusia. Data yang diambil Bapak sekali, tidak kapan berdirinya dan seterusnya, gitu kan ya. Identitas siapa, mungkin kalau perguruan tinggi siapa rektornya, gitu kan, siapa direkturnya, siapa ketuanya, begitu ya. Kemudian data mahasiswa, ya. Kemudian ini data yang diambil adalah data 3 tahun terakhir, Bapak sekalian ya. 3 tahun, karena akan dilihat trennya. Jadi yang dilihat itu adalah trennya. Kemudian data dosen, kemudian capaian pembelajaran. Nah, ini Bapak sekalian, 4 dan 5 ini tidak muncul di PD Dikti, tetapi data itu ada di PD Dikti, kan? Karena PD Dikti belum memunculkan itu. Kan PD Dikti sekarang kan hanya memunculkan, misalnya untuk prodi kan baru nama dosennya gitu kan ya, atau yang kita kenal menjadi dosen home base gitu kan, ada dosen home base, dan di sebelah kiri itu ada dosen pembagi rasio gitu kan ya. Di situ ada semua dosen yang mengajar di program studi itu ya, baik dosen yang keahliannya sebidang atau sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensi inti prodi maupun yang tidak, artinya dosen agama, dosen kewiraan, dosen bahasa Indonesia, yang lain-lain. Untuk misalnya saya berasal dari prodi fisika gitu kan, maka dosen agama, dosen bahasa Indonesia, bahasanya kan bukan kompetensi inti, tapi itu masuk semua ke data dosen pembagi rasio. Ya, jadi untuk tahap pertama ini Bapak sekalian, yang dikenal adalah dosen ya, karena nanti ada istilah dosen tetap program studi DTPS, nanti akan saya jelaskan untuk tahap kedua. Oke, jadi ini yang Ibu sekalian, yang diambil ya. Jadi berkaitan dengan capaian pembelajaran, efektivitas
dan produktivitas pendidikan. Status itu seperti ini, yang data pertama tadi, ya, jadi akreditasi program studi apa, peringkatnya apa, tanggal berapa, ini semua kan ya 3 tahun terakhir, jumlah mahasiswa di semester genap, jumlah mahasiswa di semester ganjil, dan seterusnya untuk 3 tahun terakhir, 3 tahun akademik terakhir, kemudian yang sudah lulus berapa, atau lulusan di TS-2 itu berapa, ya, kemudian maka mereka mahasiswa reguler atau transfer, ya, kemudian jumlah mahasiswa asing itu seperti apa, ya, jadi ini yang ada, yang diambil untuk mahasiswa. Oke, kemudian untuk dosen juga sama, yang diambil semua dosen tetap, ya, dan dosen tidak tetap, ya, jadi semua status dosen pembagi rasio, ya, yang diambil. Jadi tidak hanya dosen home base saja, tapi dosen pembagi rasio yang diambil semuanya. Ya, ini DK nomor berapa, ini DN-nya nomor berapa, gelar akademiknya apa, jabatan akademiknya apa, mata kuliah yang diambil apa, kan ada semua itu ya, Bapak sekalian, bobot kredit seperti apa. Jadi ini yang diambil untuk data dosen, tetapi hanya untuk TS. Nah, nanti terkait TS nanti akan saya jelaskan mungkin di sebelum tanya jawab. Oke, kemudian mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, diambil adalah IPK lulusan, ya, kemudian juga data kohort lulusan, artinya kalau yang di sini tadi mahasiswa kan tahun masuknya, ya, data tahun masuk. Kalau yang di sini adalah untuk lulusan adalah tahun lulusnya. Jadi berapa sih mahasiswa yang lulus GTS tahun, ya, jumlahnya berapa, kemudian IPK minimalnya berapa, rata-rata maksimal berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Ini untuk IPK lulusan. Kemudian di sini untuk melihat masa studi mahasiswa yang lulus angkatan tahun sekian, yang lulus pada TS berapa, yang masih ada tahun berapa. Jadi akan kelihatan istilahnya masa studinya berapa lama. Ya, oke. Kemudian ini pemetaan tahap pertamanya. Nah, maka apabila syarat itu dipenuhi, artinya tidak ada penurunan, ya, kemudian tidak ada pelanggaran. Penurunan itu nanti kita lulusan itu apakah ada penurunan 3 tahun terakhir itu, ya. Nah, jadi kalau ada penurunan lulusan 3 tahun terakhir untuk persentase tertentu, misalnya yang saya ingat itu misalnya untuk program magister, karena kami baru selesai juga di prodi kami, itu dilihat kalau lebih dari 20% penurunannya maka masuk tahap 2. Nah, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan lulusan. Juga sama, jumlah mahasiswanya bagaimana, apakah ada penurunan atau tidak. Nah, ini juga ada syaratnya, penurunannya berapa persen. Kalau sekian persen lolos, kalau lebih dari sekian persen masuk tahap 2. Itu ya kira-kira seperti itu. Nah, untuk program studi dengan peringkat akreditasi A, B atau C, maka hanya 2 ini Pak Bu yang dilihat. Sementara kalau yang untuk unggul baik sekali atau baik, maka ada syarat ketiga, yaitu pemenuhan syarat perlu peringkat. Karena mungkin Bapak-Ibu sekalian perlu saya sampaikan bahwa perbedaan antara instrumen yang baru dengan yang lama adalah di instrumen baru itu ada syarat peringkat. Jadi kalau dulu Bapak sekalian ya bahkan ada syarat akreditasi, syarat perlu akreditasi dan syarat perlu peringkat. Syarat perlu 361 atau 370 itu pasti A, gitu kan ya. Kalau sekarang tidak. 370 tetapi syarat peringkat unggulnya tidak dipenuhi, maka dia walaupun 370 statusnya akreditasinya adalah baik sekali, atau bahkan ketika syarat peringkat baik sekali pun tidak dipenuhi walaupun 361 bisa saja syarat peringkatnya hanya baik, gitu kan ya. Atau bahkan walaupun 361 tetapi ada syarat ya, ada syarat akreditasi tidak terpenuhi, maka statusnya menjadi tidak terakreditasi. Jadi ada syarat tertentu itu. Nah, kalau yang dulu kan pokoknya
di atas 200. Kalau sekarang tidak ada walaupun nilainya di atas 200 itu dipenuhi. Ini jadi ya sekarang syarat pemenuhannya. Jadi untuk ABC ya. Jadi kalau nilai awalnya itu peringkat awalnya A ya, kemudian pemantauan tahap pertamanya nilainya minimal 361, kemudian apa namanya, maka dipenuhi ya, maka apa namanya, syarat perpanjangan tahap satunya dipenuhi, maka langsung diperpanjang ya. Tetapi kalau dulunya A, nilainya juga lebih dari 361, tapi syarat perpanjangan tidak dipenuhi, maka dia masuk tahap 2. Ya, apalagi kalau kemudian skornya dari A, skornya di bawah 361, dan ini walaupun ini terpenuhi, maka dia masuk. Jadi syarat untuk diperpanjang ya itu adalah dua-duanya harus dipenuhi. Nilainya 361 ke atas dan syarat perpanjangannya dipenuhi. Yang B juga begitu ya. Jadi syaratnya harus dua-duanya dipenuhi ya, seperti itu. Baik, ya, jadi ABC sama seperti itu. Untuk yang unggul, ya, yang unggul tadi ada syarat ini tadi, syarat tingkat. Jadi untuk unggul tetap menjadi unggul, gitu kan ya, atau unggul tetap diperpanjang dengan unggul, maka nilainya harus 361, syarat perpanjangan tahap 1 dipenuhi, syarat peringkat unggul dipenuhi, maka dia unggul. Gitu ya. Nah, kalau tidak dipenuhi salah satunya, gitu kan ya, maka dia masuk tahap 2 dan seterusnya untuk yang baik sekali maupun baik. Nah, ini mungkin untuk tahap sekarang mungkin belum ada ya, karena apa namanya, proses akreditasi dengan instrumen yang 19, di mana saya 19 kan berlakunya sampai 2024. Jadi mungkin masih nanti jangan untuk status ini, dan barangkali mungkin apa namanya di LLDikti 10 mungkin kan belum yang sudah mendapatkan menggunakan apa instrumen ini kan juga belum habis masa berlakunya kan, mungkin baru tahun 2020 atau 2021 ini kan melakukan akreditasinya yang dengan menggunakan instrumen baru. Jadi sepertinya ini masih nanti gitu kan, masih lama. Oke, ini sudah ada yang resen, Bapak Sugeng, nanti saja setelah selesai saya presentasi baru tanya jawab. Oke, jadi ada syarat tingkat Bapak sekalian. Syarat tingkat untuk unggul itu adalah kualifikasi akademik dosennya itu minimal 3,5. Kalau untuk baik sekali 3. Nah, jadi walaupun 361 tetapi dosen kualifikasi dosennya itu skornya 3 dari A, maka dia masuk tahap 2. Nah, jadi ini harus dipenuhi untuk supaya tidak masuk tahap kedua. Tapi kalau tidak dipenuhi salah satunya, maka masuk tahap 2. Masuk tahap 2. Masuk tahap 2 itu artinya Bapak sekalian, pemantauan tahap pertama tadi tidak lolos ya, tidak lolos. Oke. Maka masuk tahap kedua. Pemantauan tahap kedua, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan surat dari Ban PT yang menyatakan bahwa program studi atau program tinggi apa namanya tidak lolos tahap evaluasi tahap 1, maka masuk evaluasi tahap 2, gitu kan ya. Dan itu artinya Bapak Ibu sekalian harus menyusun dan mengunggah data kinerja, dokumen data kinerja dan dokumen laporan evaluasi kinerja ya untuk program studi yang diakreditasi. Nah, siapa yang mengusulkan sesuai dengan kaidah di dalam instrumen yang baru, penanggung jawab program studi ya, unit UPPS ya. Bukan lagi prodi yang mengajukan, tapi ada program studi. Jadi bisa fakultas, bisa kalau akademi ya mungkin akademinya sendiri, kalau sekolah tinggi mungkin sekolah tingginya sendiri, tergantung OTK-nya. Ya, jadi siapa yang nanti apa namanya UPPS bisa nanti kita diskusikan. Waktu 3 bulan. Opsinya ada 2 sebenarnya Bapak sekalian di surat itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian
memperbaiki data PD Diktinya dalam waktu 3 bulan. Ya, nah apabila kemudian setelah data PD Dikti sudah diperbaiki, karena nanti tidak lolosnya tahap 1 nanti akan disampaikan ini nilainya sekian, ini ada seperti itu. Jadi apakah lulusannya, apakah mahasiswanya atau apanya nanti akan ada, ya. Jadi rincian dari yang menyebabkan tidak lolos pada sama. Ya, maka ada kesempatan untuk memperbaiki bagian-bagian yang barangkali tidak lolos itu. Diberi waktu 3 bulan. Kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu sekalian harus menotifikasi, menyurat kepada itu menyatakan kami sudah dievaluasi ulang. Maka BANPT akan tadi itu mesin to mesin ada perintah minta data itu kemudian datang ke BANPT diolah. Nah, kalau memenuhi maka diperpanjang. Tapi kalau tidak terpenuhi juga maka tetap masuk tahap kedua. Dan ketika surat ini sudah berjalan ya maka 3 bulan itu tidak diperpanjang. Jadi disarankan ketika Bapak sekalian memperbaiki data PDDG juga secara simultan menyusun data kinerja dan EK, sehingga kalau tidak lolos lagi gitu kan ya maka dokumen itu sudah siap karena 3 bulannya itu tidak diperpanjang ya. Nah, apa yang terjadi ketika sampai dengan 3 bulan itu tidak dilakukan oleh prodi untuk menyerahkan submit DK dan LK ini, maka akan diberi waktu lagi 1 bulan ya untuk membuat submit asesor masuk pada tahap ketiga. Ya, jadi kalau tidak 3 bulan tidak dipenuhi atau tidak unggah maka langsung masuk tahap tahap ketiga. Tetapi prodi diberi waktu 1 bulan untuk menyusun DK dan LK. Kalau 1 bulan tidak menyerahkan DK LK maka itu keputusan oleh BANPT apakah diturunkan atau justru menjadi tidak terakreditasi. Oke, jadi saya katakan tadi dokumen ini akan dievaluasi dan dinilai oleh tim asesor. Hasilnya akan digunakan untuk perpanjangan atau masuk ke tahap ketiga. Harus Bapak Ibu sekalian sampaikan untuk data kinerjanya. Ya, jadi ada 8 ya sebenarnya ini sama dengan IAPS tapi tidak sama. Data untuk tata pamong, tata kelola ada kerjasama, artinya kerjasama pendidikan, kerjasama penelitian dan sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan tabelnya. Oke, kemudian ini Bapak sekalian. Jadi kerjasama nanti ada 3 karena tridharma ya Bapak sekalian. Yang pertama adalah kerjasama pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian tuliskan nama mitranya, ya, nama lembaganya itu siapa, tingkatnya apakah wilayah kerjanya ya di sini adalah internasional, nasional atau wilayah lokal. Jadi kalau misalnya di LRDT 10 kan di Sumbar, Jambi, Riau dan Kepri ya. Ya jadi kalau misalnya SMA itu kebanyakan kan masih lokal ya. Tapi kalau misalnya kerjasama misalnya dengan tempat kami di Universitas Brawijaya, mungkin tadi saya lupa belum mengenalkan diri ya, saya dari Universitas Brawijaya Bapak sekalian. Mohon maaf ini karena belum memperkenalkan diri. Maka itu nasional ya. Tetapi kalau kemudian kerjasama dengan misalnya dengan UGM, Universitas Kebangsaan Malaysia atau UM ya. Universitas Malaya atau NTU, Nanyang Technology University Singapura itu pasti internasional. Nah, judul kegiatannya apa? Ya, kemudian manfaat yang bagi PS yang diakreditasi. Jadi Bapak sekalian, karena yang mengajukan adalah UPPS Bapak sekalian, maka kerjasama ini punya kerjasamanya UPPS. Ya, karena UPPS kan bisa mengelola 3 prodi, bisa mengelola 10 prodi, bahkan kemarin kita mendapatkan ada yang mengelola 17 prodi. Maka di sini adalah untuk semuanya. Baru ketika mengisi ini, itu kan manfaat yang dirasakan oleh program studi yang diakreditasi. Ya, jadi
most likely ya, kemungkinan yang terbesar adalah jumlah yang dirasakan manfaatnya itu lebih sedikit pada jumlah kerjasama, karena mungkin dari kerjasama fokus dengan prodi saudara kita gitu kan ya, bukan untuk prodi kita ya. Jadi itu dari situ. Kemudian waktu durasinya dan bukti kerjasamanya itu adalah bukti pelaksanaan kerjasama, bukan MOU, bukan MOA, atau bukan SPK, surat perjanjian kerjasama, ya, bukan itu. Tapi bukti yang dilampirkan nanti adalah bukti pelaksanaan. Bisa surat tugas pelaksanaan, ya, bisa laporan kegiatan, bisa foto-foto kegiatan. Kalau foto-foto itu berarti belakangnya harus ada spanduknya, ya. Karena kalau punya foto tanpa background kegiatan kan kita nggak tahu ini di mana, jangan-jangan di tempat wisata gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi foto juga boleh, tapi background-nya harus background dari kegiatan. Walaupun kemarin ada iseng, Pak kalau itu bisa di Photoshop ya, monggo lah itu kan kejujuran kita gitu kan. Ada yang bilang begitu, kan bisa Photoshop ya, terserah lah. Gitu. Nah ini juga berikutnya juga berlaku untuk sama dengan penelitian, berlaku sama untuk pengabdian kepada masyarakat ya, cara mengisinya. Berikutnya, ya oke, jadi nanti ya, bagaimana mengisinya itu sebenarnya tinggal teknis saja, dicentang dan sebagainya. Tanda V ya. Kalau orang Jawa dicentang, mohon maaf kalau di Sumatera apa namanya itu, dicentrang mungkin ya bahasa Indonesianya. Oke, kemudian yang program mahasiswa ini juga sama cuman dengan yang gitu kan untuk 3 tahun terakhir ya per angkatan ya per apa namanya kondisi per semester karena kenapa begini karena untuk yang program pasca sarjana kan bisa intiknya penerimaan mahasiswa kan tidak harus di awal tahun akademik ya, tapi bisa intiknya itu di semester genap kan begitu ya kalau untuk pasca. Kalau S1 atau diploma kan harus semuanya dari semester 1, semester ganjil kan. Nah, jadi kenapa ini dibedakan karena nature-nya karena ini kan sebenarnya LEK-nya ini berlaku untuk semua. Nah, jalur DK ini berlaku untuk semua. Oke, mahasiswa asing juga begitu ya, mahasiswa aktif di program studi. Kalau bedanya dengan yang IPS maka data ini ada datanya UPPS, tapi kalau di LK di IPPA ini datanya program studi saja. Ya, gitu. Oke, ini dosen ya sama. Jadi ini dosen yang mengajar pada TS kondisinya. Tetapi nanti Bapak sekalian untuk mata kuliah yang diampu, jadi data yang di sini adalah data dosen tetap yang mengajar di TS. Kalau TS -1 jangan dimasukin, karena mungkin bisa berbeda. Ya kan? Misalnya dosen agama itu di TS dan di TS bisa saja berbeda, karena kan mungkin dari unit lain yang ditugaskan ke prodi kita kan berbeda. Maka yang ditugaskan adalah yang TS. Oke. Nah, tetapi walaupun ini data TS, tetapi mata kuliah yang diampu ini adalah yang diampu 3 tahun terakhir. Yang bodoh. Iyalah. Hilang. Saya di mute ya. Hilang ah. Okay, please check your connection on your reference speaker. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Jadi nanti kemudian di sini pendidikan pasca sarjana dari dosen tersebut bukan asunannya gitu kan, tapi beliau magister bidang apa. Jadi misalnya magister hukum, ya, magister fisika, magister akuntansi, gitu kan. Dari mana saja tidak masalah, tidak perlu dicemplung di sini. Mau dari NUS internasional maupun dari mungkin dari Andalas atau mungkin dari UNRI atau bahkan dari PTS, Universitas Muhammadiyah tidak masalah. Jadi tidak perlu dituliskan asal institusinya, dituliskan saja beliau magister bidang apa. Yang paling gampang adalah prodinya, ya, sama juga dengan doktornya. Nah, Bapak sekalian, nanti untuk dosen yang belum S3, ya, ini dikosongkan saja, jangan diberi tanda, karena biasanya ada di strip gitu ya. Nah, tolong tidak begitu, karena kalau di strip nanti Sabto membaca beliau itu S3. Gitu ya, karena Sabto itu membacanya ini ada isinya, gitu kan. Makanya tadi isinya dari apapun kan tidak relevan dengan Sabto, tapi mungkin
asesor mengatakan, loh, kalau hanya dikatakan S2 Magister ITB misalnya, kan ini magister apa gitu kan ya, karena atau magister UNAN kan nggak tahu ini apa gitu kan. Nanti yang tahu adalah asesornya. Maka ini kalau misalnya belum, maka dikosongkan saja, jangan dikasih strip atau apapun, ya, jangan diisi karakter apapun. Oke, kemudian bidang keahlian ini adalah disesuaikan dengan bidang keahlian pendidikan terakhirnya. Bapak sekalian, bidang keahlian ini adalah bidang keahlian pendidikan terakhir. Jadi kalau beliau sudah doktor, maka doktor itu bidang apa? Kalau magister bidang apa? Ya, karena mungkin satu program studi kan punya peminatan gitu ya, misalnya akuntansi, misal akuntansi apa, mungkin ya kan mungkin begitu ya. Kalau fisika misalnya ada apakah fisika kebunyian, fisika material, atau fisika apa namanya fisika dengan kompetensi nilai. Nanti ini yang menjadi DTPS. Nah, bedanya dengan yang tahap 1 tadi, Bapak sekalian. Tahap 1 belum dikenal DTPS. Ya, yang dikenal adalah DT saja. Jadi yang ini saja yang dikenal. Ya, DT saja, semua dosen yang mengajar. Maka nanti dari semua daftar dosen yang mengajar, karena yang dimasukkan di sini, Bapak sekalian, ini termasuk dosen yang mengajar agama, mengajar bahasa Indonesia, mengajar kewirausahaan, dan mereka masuk di sini semua. Tetapi apakah beliau nanti mengajar bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi ini, maka di sini dicentrang atau tidak, gitu ya. Jadi apa namanya, terutama yang untuk S1 itu bisa saja jumlah DTPS-nya lebih banyak daripada lebih sedikit daripada DT. Tetapi kalau magister kebanyakan kan tidak ada mata kuliah kewiraan lagi kan, ya biasanya nanti jumlah NDT dan NDTPS-nya sama biasanya, tapi lebih juga nggak apa-apa. Ini lebih besar nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin ya apa namanya ini lebih besar dari ini, karena berarti kan salah ngisi gitu aja. Oke, ini untuk dosen. Kemudian jumlah mahasiswa yang dibimbing Bapak sekalian oleh DTPS. Ini adalah jumlah yang dibimbing sebagai pembimbing utama. Pembimbing 2 dan 3 tidak diperhitungkan di sini karena ada perguruan tinggi yang hanya memperlakukan pembimbing itu hanya 1 gitu. Nah, jadi maka relevansinya untuk berlaku seluruh Indonesia, maka yang dimasukkan ada hanya pembimbing pertama saja, ya. Jadi disesuaikan apa namanya, baik nanti laporan akhir untuk diploma dan laporan akhir atau skripsi atau tesis disertasi 3 tahun terakhir, ya Bu sekalian. Nah ini jadi DTPS-nya siapa, kemudian pada PS yang diakreditasi, ya, jadi berapa? Jumlah, karena DTPS itu berbeda konsepnya dengan dosen home base, ya. DTPS ini sebenarnya dosen home base plus, karena plus dari prodi lain di fakultas yang sama ataupun prodi lain dari fakultas yang lain tetapi di dalam PT. Ya, ini untuk DTPS ya. DTPS itu adalah semua dosen tetap perguruan tinggi. Syaratnya dosen tetap dulu statusnya, ya. Dia punya kontrak kerja dinamakan kontrak kerja tetap, ya, entah pun apapun statusnya. Kalau di PTN kan ada PNS gitu kan, ada P3K, ada dosen, kalau di BLU ada dosen BLU, artinya anggaran gajinya ini bukan dari APBN. Kalau ASN, PNS dan P3K kan gajinya dari pemerintah, dari APBN kan. Nah, kalau dosen BLU, tempat kami ada nama dosen BLU ini yang gaji UB, yang gaji perguruan tinggi namanya. Nah, jadi asalkan mereka itu mempunyai kontrak kerja, maka mereka menjadi dosen tetap dan melakukan jumlah minimal kerja di situ kan seminggu kan 40 jam misalnya. Ya, jadi status seperti itu. Oke, jadi masuk dari di PS yang lain karena sama DTPS itu bisa saja. Contohnya saya, Bu, ya Bapak sekalian, contoh saja, ilustrasi saja di jurusan kami, jurusan Fisika UB itu kami mempunyai 5 program studi. Ya, ada program studi sarjana fisika, magister fisika, doktor fisika. Ya, karena saya orang fisika dan ngajar di 3-3-nya, maka saya DTPS di 3-3-nya. Kalau ditanya Pak Johan, home base-nya di mana? Saya di magister fisika, ya. Tapi kan saya juga ikut ngajar di S1, ngajar di S3, maka di 3-3 ini saya adalah DTPS.
Bahkan di saudara kita ada geofisika, prodi geofisika, ada prodi instrumentasi, karena saya juga ikut ngajar di sana. Yang saya ajar itu adalah bidang fisika dan merupakan salah satu kompetensi inti. Jadi saya DTPS di 5 program studi. Kan? Saya pun juga DTPS di program radiologi kedokteran, fakultas kedokteran, karena bidang saya fisika medis. Saya juga diminta untuk mengajar mereka tentang fisika radiasi, gitu ya. Bidangnya sama, gitu kan, sesuai dengan kompetensi. Maka saya juga DTPS di sana, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi DTPS itu bukan dosen home base, tapi dosen home base plus, ya. Oke, jadi ketika ditanya di PS lain itu bisa saja. Jadi saya ketika yang diakreditasi adalah S1, maka ini adalah bimbingan saya di S1. Karena saya DTPS di S1. Tapi di sini adalah bimbingan saya yang di S2 atau bimbingan saya yang di S3. Gitu kan ya. Begitu. Sebaliknya kalau jadinya diakreditasi ada S2, maka ini ada di sini adalah mahasiswa yang saya bimbing di S2. Mahasiswa bimbingan tesis gitu ya. Yang di sini adalah jumlah mahasiswa yang untuk skripsi dan untuk desain. Jadi seperti itu ya misinya supaya lebih jelas. Berikutnya masih sumber daya adalah EWMP, Bapak sekalian. Kalau tadi hanya untuk pembimbingan, nah sekarang EWMP itu untuk semuanya, pendidikan, penelitian, PKM dan tugas tambahan. Ini hanya untuk DTPS. Maka beliau di sini Prof A gitu kan. Kemudian beliau di DPS yang diakreditasi ini membimbing berapa SKS. Karena nanti SKS ya yang dihitung adalah SKS-nya ya. Jadi membimbing satu mahasiswa sebagai pembimbing utama itu berapa sih beban SKS-nya, itu tolong disesuaikan dengan itu. Gitu kan, DPS yang diakreditasi, PS lain tadi itu ya. Kalau tadi kan jumlah mahasiswanya, ini SKS-nya. Mungkin juga ada membimbing di program studi lain di luar PT. Di sana beliau kan menjadi dosen tidak tetap tapi ikut membimbing, ini juga diikuti di sini. Kemudian beban penelitiannya. Kalau sebagai ketua penelitian itu setiap 1 minggu berapa jam itu setara dengan berapa SKS. PKM juga sama. Tugas tambahan mungkin ya, mungkin seperti ini mungkin Prof Heri, kemudian kan tugas tambahan sebagai kepala L.Dikti 10. Berarti beliau nanti ketika di sini adalah Prof Heri itu misalnya kan, Prof Heri itu ngajar di prodi yang diakreditasinya berapa, prodi yang di luar akreditasi berapa dan seterusnya, penelitian beliau berapa SKS, gitu kan, PKM-nya ada berapa. Nah, SKS sebagai kepala L.Dikti itu diakui berapa? Dituliskan di sini. Kan? Ini 1 tahun, ya kondisi pada TS. 1 tahun kondisi pada TS, bukan TS-2, bukan TS-1. Oke, jadi 1 tahun. Kemudian jumlah SKS totalnya tadi 1 tahun berapa dijumlahkan, ya. Nah, baru kemudian per semesternya hanya dibagi 2 saja. Jadi seperti itu ngisinya, Bapak sekalian ya. Oke, ini dosen tidak tetap. Ya, dosen tidak tetap itu yang diisikan adalah nama dosennya, beliau NIDN-nya berapa. Kalau tidak punya NIDN dan NIDK juga dikosongkan saja, ya. Oke, gelar akademiknya apa? Jabatan akademik kalau punya, gitu kan ya. Karena untuk dosen profesional kan tidak punya jabatan akademik yang terutama untuk vokasi kan. Vokasi nanti ada dosen dari profesi kan. Nah, barangkali mereka. Tetapi itu urusan lain, harus ada RPL macam-macam ya habis sekalian ya untuk beliau bisa mengajar di tempat kita. Oke, mata kuliah di Ampu, gitu kan. Nah, ini yang juga di Ampu 3 tahun terakhir. Tapi kalau beliau hanya mengajar baru DTS ya DTS saja, kan berarti tidak perlu kondisinya saja, sesuai dengan kondisinya saja. SKS-nya berapa, pendidikan pasca sarjananya S2 atau S3, ya bidangnya ya bukan nanti misalnya karena di sini tidak ada pilihan kayak tadi magister kalau di doktor hukum, doktor ekonomi, magister aktuaria, magister ilmu agama, jadi seperti itu ya, doktor ilmu agama seperti itu ya. Jadi magisternya atau doktornya disebutkan di depannya, doktor bidang apa, magister bidang apa. Kalau yang depan tadi untuk dosen tetap kan karena ada kolomnya sendiri, maka tidak perlu menyebutkan magister dan lain-lain, nanti bidangnya saja karena di kolom yang berbeda. Oke. Kemudian kegiatan penelitian dosen DTPS ya diisikan TS-2, TS-1, dan TS yang dananya berasal dari perguruan tinggi atau mandiri,
Nah, untuk yang mandiri Bapak sekalian ini adalah penelitian yang dibiayai oleh kantong dari si DTPS itu sendiri. Tetapi kegiatan itu harus dilaporkan atau tercatat di lembaga penelitian. Bisa lembaga penelitian fakultas, bisa lembaga penelitian perguruan tinggi. Jadi bukan misalnya saya melakukan penelitian dengan dana 15 juta gitu kan, saya lakukan sendiri, ya tidak dilaporkan, ini tidak boleh. Harus kegiatan ini walaupun dana saya sendiri, maka untuk bisa masuk di sini karena hubungannya itu bisa digunakan untuk diakui untuk kenaikan pangkat kan, ya maka harus dilaporkan dulu, ya sehingga luarannya juga bisa diakui, gitu kan. Jadi misalnya kita menerbitkan jurnal, artikel itu juga diakui, ya. Jadi syaratnya seperti itu. Oke, kemudian lembaga dalam negeri di luar perguruan tinggi, mungkin dari Dikti, Simlim Takmas, yang dari Kemenak, dari kementeriannya masing-masing, gitu kan ya. Oke, kemudian lembaga luar negeri. Jadi ini kemudian di total jumlah TS2, jumlah TS1, jumlah TS-nya, kemudian jumlah totalnya berapa. Ini berlaku juga untuk PKM. Terakreditasi juga diakui, nasional terakreditasi juga diakui. Kalau dulu kan hanya nasional terakreditasi saja kan ya, yang itu standar. Sekarang nasional tidak terakreditasi pun diakui. Ya, jurnal internasional bereputasi. Nah, bereputasi ini nanti yang sesuai dengan aturan Dikti ya sekalian ya, yang diindeks oleh siapa gitu kan untuk bereputasi. Ya. Oke, kemudian seminar juga diakui. Kalau dulu kan tidak diakui seminar itu. Seminar wilayah lokal perguruan tinggi, seminar nasional, seminar internasional, kemudian tulisan di media massa pun juga diakui. Tapi ini harus relevan dengan bidang kaliannya tadi. Kalau saya misalnya dosen fisika, bidang kalian saya fisika, ya kemudian saya nulisnya menulis untuk misalnya misalnya tentang sekarang bencana gitu kan ya, nggak relevan ya. Jadi seperti itu. Jadi yang relevan. Nah, jadi kalau media massa, Pak sekarang media massa sudah online, ya, berarti kan internasional semua, tidak. Jadi istilahnya audiens pokoknya siapa. Jadi kalau misalnya Padang Pos gitu kan ya, atau Radar Padang, atau Tribun mungkin Tribun Sumber kalau Tribun. Kalau sudah menunjukkan itu kan sebenarnya fokusnya sebenarnya mereka ke situ gitu kan. Kepada walaupun secara online bisa diakses oleh orang-orang perantauan gitu kan. Kita kenal kan orang Padang, orang Minang itu kan merantau, ya suka merantau kan. Artinya bisa, bukan itunya Bapak sekalian ya. Jadi fokusnya di mana? Nasional berarti misalnya kayak Kompas itu nasional gitu kan. Tempo itu nasional. Kalau internasional berarti ya Southern Morning Post internasional. Itu diakui sekarang. Kalau dulu tidak. Ya, jadi karena dulu banyak protes kami punya gini sekarang diakomodasi oleh sekolah. Peran yang lain adalah jurnal artikel yang disitasi. Yang disitasi. Jadi judulnya apa? Ya, ini adalah yang disitasi 3 tahun terakhir. Tidak peduli ini di publikasinya apakah di TS-3 atau bahkan 10 tahun yang lalu. Tetapi yang dihitung adalah sejak DTPS itu menjadi dosen tetap di perguruan tinggi itu. Ya, jadi kalau yang sekarang berarti harus sekalian ya, untuk yang kondisi sekarang bukan publikasi semasa mereka menempuh S2, karena masih S2 kan belum menjadi dosen. Nah, gitu kan ya. Jadi yang dihitung adalah bisa 15 tahun yang lalu, bisa 30 tahun yang lalu gitu kan, selama ini publikasi ini setelah menjadi dosen tetap di perguruan tinggi itu. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bentuk haki, ya bisa paten, bisa hak cipta, bisa lain. Dan ini adalah luaran yang berkaitan dengan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Mungkin sudah satu jam ya. Oke, terus saya kemudian yang berikutnya dana yang dikelola UPPS ya 3 tahun terakhir untuk semua komponen ini, biaya operasional pendidikan, biaya operasional kemahasiswaan, biaya penelitian, ya kemudian
sarpras ya, sarana prasarana, SDM ya, pengembangan di sini. Ini alokasi yang dikelola oleh perguruan tinggi, oleh fakultas atau oleh UPPS, ini adalah untuk prodi. Ya. Nah, makanya Bapak sekalian, untuk jumlah judul penelitian dan judul pengabdian kepada masyarakat itu jangan tidak boleh double counting, karena kan bisa DTPS itu bisa DTPS di 3 tempat kan, seperti saya tadi DTPS di 5 program studi. Ya, jangan kemudian saya punya satu penelitian kemudian di sini dihitung, di sana dihitung, di sana dihitung 6 kali gitu kan kelihatan. Karena kalau ditanyakan, oh ini dana penelitian ini berapa anggarannya, kan harus masuk di sini, ya kan? Nah, kalau nanti misalnya seperti saya tadi, kan ada prodi S1-nya saja 3. Nah, nanti prodi fisika di sini, ya kan, S1 fisika, S2 fisika, S3 fisika, semua dihitung semua, nanti begitu dijumlahkan ke sini, loh, dana yang dikelola oleh fakultas kok lebih besar, gitu kan, dari yang seharusnya, ya. Ternyata karena kegiatan penelitiannya dihitung 3 kali. Nah, jadi itu. Jadi mohon kegiatan penelitian diakui, ya, diperhitungkan di salah satu program studi saja, karena ada hubungannya dengan di sini. Tapi kalau publikasi bisa di mana saja, karena prestasi berbeda ya, karena prestasi ya, karena luaran itu bisa diakui di mana saja. Jadi publikasi saya misalnya, ya saya punya publikasi gitu kan ya, bisa dimasukkan di 6 prodi yang di mana saya DTPS, ya, untuk luarannya, ya. Tapi kalau kegiatannya sendiri hanya 1 kali diperhitungkan. Oke, berikutnya kurikulum seperti data di IAPS sama dari semester berapa, mata kuliahnya apa saja, bagaimana nama mata kuliahnya, apakah ya mata kuliah ini mata kuliah kompetensi atau tidak, gitu kan. Ini yang menentukan nanti dosen yang mengampu itu bidang kalinya sama dengan ini atau tidak, hubungannya ini beliau itu DTPS atau bukan, ya kan. Kemudian bobotnya apakah itu mata kuliah, ya, bobot SKS-nya ya, berapa SKS, kemudian kalau itu seminar berapa seminarnya, praktikumnya, praktikum lapangan, praktikum ini ada salah ini praktikum biasa, ini yang praktik biasa, ini yang lapangan. Oke, ini praktikum di lapangan, ini sama, nanti saya akan sampaikan ke penyusun. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, ya, kalau ada mata kuliah itu ada hubungan dengan ini. Nah, nanti konversi ke jamnya dituliskan di sini, Bapak sekalian. Ya, di sini ada konversi ke jam. Ya, jadi tuliskan angka, karena kemarin ada yang menggunakan 9 jam, jamnya ditulis, itu tidak dibaca oleh Sabto. Jadi 9 saja, jangan ada 9 jam. 9 jam 20 menit, ada begitu. Jadi ada kata jam, ada kata menitnya. Jadi kalau 9 jam 20 menit, itu berarti kan 9, berapa itu? 30 menit, 20 menit kan sepertiga, 9,3. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, jadi satu SKS itu kan 170 menit ya, satu SKS. Nah, berarti kalau 2 SKS berapa gitu kan? Oke, apakah kemudian ada CPL, ada capaian pembelajaran yang apa nanti? Yang ini ya, sikap, pengetahuan, keterampilan umum itu ada semua dicantum di sini. Kemudian dokumen buktinya apa? Apakah RPS-nya atau apa? Nah, ini unit penyelenggaranya siapa? Ya, barangkali mungkin ada agama, berarti kan perguruan tinggi. Ya, kalau ada yang penyelenggaranya fakultas, ada yang penyelenggaranya program studi. Oke, itu. Kemudian ini integrasi kegiatan penelitian dan PKM di dalam pembelajaran. Nah, yang dihitung ini apa sebenarnya adalah mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini dikayakan, enrichment ya, dengan bahan-bahan dan hasil-hasil penelitian dan PKM. Ya, jadi yang dihitung adalah mata kuliahnya, bukan judul penelitiannya. Jadi kalau mata kuliah misalnya metode penelitian misalnya, ya, maka dia bisa dikayakan ya dengan 3 atau 1 atau 5 karya hasil penelitian. Gitu ya. Nah, bentuk integrasinya apa? Bentuk integrasinya itu di sini. Ya bisa tambahan materi kuliah, bisa studi kasus dalam diskusi, kemudian bisa subbab dalam buku dan seterusnya. Buku ajar itu di sini tulisnya. Ya. Jadi itu. Nanti yang dihitung adalah nama mata. Jadi nanti mata kuliahnya nggak bisa ada 2. Jadi ini metode penelitian, di sini nanti ada
ada lagi metode penelitian, tapi dosennya berbeda gitu kan, tidak begitu. Jadi kalau metode penelitian di sini dosennya bisa 1, bisa 5 gitu di sininya ya. Tuh. Oke, ini kemudian kepuasan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian melakukan survei. Hasilnya dilakukan di sini. Kemudian kriteria yang keenam penelitian itu tadi adalah di sini ya karena hubungannya dengan output maka mahasiswa yang dilibatkan berapa. Ya, maka ini untuk yang penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini Bapak sekalian yang paling utama yang disebutkan di sini adalah mahasiswa program studi yang diakreditasi. Ya, jadi melibatkan program studi yang lain nggak masalah, tidak dosa, tidak masalah. Tapi yang disebutkan di sini adalah mahasiswa program studi yang diakreditasi. Ya, jadi kalau tidak ada melibatkan mahasiswa dari program studi yang diakreditasi, ya berarti tidak bisa dituliskan di sini. Tapi kalau di sini ada misalnya tadi sarjana akuntansi misalnya, melibatkan mahasiswa S2, S3 tidak masalah. Tapi yang dituliskan di sini yang utama adalah mahasiswa S1 akuntansinya. Sama juga untuk PKM, ya, pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan. Ya. Nah, ini nanti khusus untuk tidak termasuk KKN. Ya, nanti KKN itu bukan PKM yang oleh dosen, ini PKM yang dilakukan oleh dosen. Ya, jadi bukan KKN. Berikutnya yang terakhir, sekalian, ini capaian dan luaran Tridharma. Ada yang pertama IPK lulusan. Ini sebenarnya kan di tahap 1 juga ada, gitu kan ya, sudah ada. Jadi sama. Tulisannya ada yang lulus ya, yang lulus TS lulusannya paling kecil, paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa, rata-ratanya berapa. Ya, TS -1 dan TS -2. Kemudian prestasi akademik ya 3 tahun terakhir kita. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian baca panduan itu ada yang keliru, ada 5 tahun. Tapi yang betul ya kita koreksi, yang betul adalah 3 tahun terakhir, bukan 5 tahun ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan di panduan kok ada dituliskan 5 tahun ya. Nah, yang betul adalah 3 tahun. Oke, jadi ini kegiatan prestasi akademik. Nah, ini pun prestasi kejuaraan. Ya, jadi harus atribut prestasi yang di sini adalah juara 1, 2, dan 3. Ya, juara harapan 1 pun tidak terhitung, apalagi harapan juara gitu ya, tidak terhitung di sini. Jadi harus juara 1, 2, 3 atau yang sejenis. Mungkin ada namanya kan peserta terbaik gitu kan ya. Enggak masalah, terbaik atau best presenter atau best paper atau apapun gitu. Atau runner up, istilah juara 2 kan ada runner up kalau pakai bahasa Inggris kan ya. Itu bisa masuk. Tapi kalau itu juara juara harapan 1, finalis atau peserta itu tidak bisa masuk di sini ya. Nah, jadi ini adalah tahun perolehannya, jadi TS -1, TS -2. Non akademik juga hal yang sama. Nah, nanti bedanya harus Bapak sekalian, masih 5 tahun ya. Oke, ini salah satu yang ini presentasi sebelumnya yang belum dikorek ini, jadi kalau di panduan memang tertulis 5 tahun, tapi yang sebenarnya betul adalah 3 tahun terakhir. Oke, nanti akan kita koreksi ini untuk 3 tahun terakhir. Nah, prestasi akademik non akademik harus dilihat prodinya. Misalnya debat bahasa Inggris misalnya. Untuk mahasiswa prodi fisika itu menjadi non akademik, ya kan? Tetapi untuk prodi sastra Inggris atau prodi pendidikan bahasa Inggris itu menjadi prestasi akademik, ya kan, karena relevan dengan program studi. Atau kejuaraan taekwondo, ya kan, juara nasional taekwondo, juara 3 taekwondo misalnya, atau perunggu taekwondo. Nah, untuk mahasiswa fisika itu non akademik, tapi untuk mahasiswa pendidikan olahraga misalnya itu menjadi prestasi akademik, ya. Jadi sama, musabaqah tilawatul Quran misalnya. Kalau itu mahasiswa ilmu hadis, ilmu Al-Quran berarti prestasi akademik, tapi untuk mahasiswa akuntansi itulah non akademik. Jadi karena bisa masuk dua-duanya tergantung program studinya. Oke, kohort Bapak sekalian, yang terakhir kohort itu juga sama dengan yang tadi untuk tahap 1 ya. Jadi mahasiswa yang diterima ya di TS -6 kan, ini contoh mahasiswa Bapak ya, prodi sarjana yang dilihat 6 tahun yang 6 tahun yang lalu. Ya, apakah masih ada mahasiswa 6 tahun yang lalu ya, karena jumlah lulusan sama dengan akhir TS. Akhir TS, maka di sini kita lihat semua akhir
akhir. Ya, jadi kondisi akhir karena di sini tentu saja harus memperhitungkan yang sudah lulus berapa dan sebagainya gitu ya. Jadi jumlah di sini. Maka Bapak sekalian, jumlah yang lulus di nomor 10 tidak mungkin lebih besar dari jumlah yang diterima. Cara ngeceknya gampang begitu. Jadi angka di sini ya, angka-angka di sini tidak mungkin lebih besar dari angka di kolom sebelumnya. Ini juga begitu. 7 yang di sini katakanlah di sini 66. Maka di sini nggak boleh 67 nggak mungkin. Paling tidak 66. Ini juga begitu, karena di sini 66, nggak mungkin di sini 67. Tapi bisa saja 60, karena mungkin ada yang mengundurkan diri, ya dan seterusnya. Oke, jadi ini dituliskan seperti itu. Yang dituliskan di sini, Bapak sekalian, tidak termasuk mahasiswa transfer, ya, tidak termasuk mahasiswa transfer di sini yang dituliskan di sini data mahasiswa reguler. Dan tidak ada waktu tunggu juga sama nanti sarjana, ya. Sarjana terapan, diploma, magister ada sendiri angka di sininya. Jadi ini untuk sarjana. 6 bulan, antara 6 dan 18 bulan, berapa orang, dan yang di atas 18 bulan berapa orang. Kemudian kesesuaian dengan bidang pekerjaannya, apakah rendah, sedang, tinggi. Nah, jadi misalnya contoh untuk program studi fisika. Kalau kemudian lulusan dia menjadi bekerja menjadi teller bank, itu berarti kan rendah, ya kan, bukan sesuai dengan CPL. Tapi kalau misalnya dari akuntansi atau dari ekonomi mungkin bisa masuk tinggi, ya. Jadi seperti itu. Ini spesifik ya. Jadi untuk prodi yang lain barangkali saya tidak bisa menjawab. Untuk kalau ditanyakan apakah ini, kalau fisika saya bisa menjawab. Oke, kemudian tempat kerja juga sama, ini wilayahnya Bapak sekalian, apakah lokal, ya, apakah nasional, apakah nanti perusahaan multinasional. Nah, ini juga kemarin ada tanya Grab, ya. Grab itu kan punyanya Singapura. Pak, itu apakah internasional? Ya, kalau jadi drivernya kan tidak, ya. Kalau dari drivernya kan mungkin menjadi nasional yang berizin. Tapi kalau jadi staff Grab yang di kantoran itu bisa jadi masuk di, karena ada staff yang di kantoran gitu kan. Mungkin pengembang softwarenya macamnya itu menjadi itu. Tapi kalau drivernya yang suka nganter-nganter itu ya itu berarti masuk di sini saja. Oke. Dan itu nanti berarti di sini rendah ya, masa istilahnya walaupun tidak haram ya masih halal gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti sarjana ini jadi apa? Jadi driver Grab itu berarti ya masuk rendah lah karena bukan kompetensinya itu kan. Jadi itu. Belum bekerja di situ nggak ada yang larang. Terakhir kepuasan, kemudian publikasi mahasiswa. Ya, jadi publikasi mahasiswa itu syaratnya adalah mahasiswa sebagai first author atau bahkan single author kalau itu dihasilkan oleh mahasiswa S3 maupun S2, ya kan? Jadi kalau mahasiswa sebagai co-author tidak masuk di sini. Kalau first authornya dosen kan masuk prestasi dosen tadi itu di sana, ya di tabel yang sebelumnya. Ya, kalau di sini sekalian ini adalah mahasiswa itu mandiri atau didampingi oleh dosen. Jadi artinya mahasiswa first author. Oke, jadi dokumen LK-nya seperti ini. Mungkin ini juga pembatasan Bapak sekalian. Nanti jumlah halamannya itu apa namanya untuk apa namanya? Bentar, ini adalah untuk LK ini. Bentar, ini ada perbedaan lagi. Kemarin itu 60 halaman Bapak sekalian ya. 60 halaman untuk LEK. Nah, di sini adalah ringkasan eksekutif dan sebagainya. Ini sebenarnya panduannya sudah ada, karena mungkin waktunya apa namanya tinggal 1 jam lebih, mungkin lebih baik tanya jawab saja, mungkin karena sudah banyak yang raise hand, Bapak moderator. Bagaimana? Kita apa namanya langsung ke tanya jawab. 1 jam kita habiskan untuk tanya jawab. Karena ini istilahnya hanya bagaimana menulis LEK saja, jadi seperti apa yang harus ditulis dan sebagainya. Ya. Kemudian, oke, mungkin saya lanjutkan saja lah. Jadi ini nanti masing-masing ya ada di laporan evaluasi kerjanya ada 9 kriteria sama dengan yang, karena kita menggunakan evaluasi dan pemantauan menggunakan instrumen yang baru, walaupun masih ABC standar. Karena yang sekarang berlaku adalah instrumen baru. Instrumen 7 standar sudah tidak berlaku. Ya, jadi pemantauan menggunakan instrumen yang
yang sekarang berlaku. Jadi ada 9 kriteria di sini, cuman nah isinya ini hanya 3 ini. Pendahuluan indikator kinerja baik IKU utama maupun tambahan, ya, dan evaluasi kinerja. Jadi tidak ada sistem penjaminan mutu, kan ada sampai 7, ya, di sini hanya 3 saja, ya, untuk yang 1 sampai dengan yang 8. Sementara yang 9 itu hanya kinerja saja. Oke, jadi ini apa yang harus ada di situ, Bapak sekalian, pendahuluan dan sebagainya. Ini generik sebenarnya, nanti Bapak sekalian bisa nanti ditanya jawab saja apa yang harusnya saya tulis di situ, ya, nanti gitu. Kemudian terakhir yang paling penting adalah kesimpulan hasil evaluasi capaian kinerja. Jadi ini kita uraikan kesimpulan atas evaluasinya, apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, gitu kan. Kemudian apa akar permasalahannya, gitu kan. Kemudian faktor pendorong kalau itu berhasil, apa faktor pendorongnya, kalau tidak berhasil, apa faktor-faktor penghambatnya, disampaikan di sini untuk masing-masing kriteria. Ya, kemudian kesimpulannya seperti apa, ya. Dan berdasarkan hasil ini maka UPPS menetapkan tindak lanjutnya, program kerjanya untuk terutama untuk menyembuhkan, ya, untuk mengatasi masalah itu apa saja. Itu ada di sini. Oke, nah ini sebenarnya sih contoh akar masalah, gitu ya. Jadi kita punya data seperti ini, Bapak sekalian. Jadi problemnya itu, ini saya dari komunitas saya kok nggak nampak. Oke, di akar masalah kalau kita punya data seperti ini, contoh saja, ya, kita punya IPK mahasiswa kita baik. Nah, lama studinya panjang, bukan untuk S1 bukan 8 semester, tapi mungkin adanya 10, ada yang 12, ada yang 11, gitu kan. Tetapi data skripsi itu tepat waktu yang dijadwalkan selesai 2 semester, gitu kan. Nah, dari data ini kemudian kita lihat ternyata ada pengulangan mata kuliah itu tinggi. Berarti banyak mahasiswa itu mengulang. Jadi misalnya sudah dapat B itu masih mengulang lagi, dapat B plus kalau ada atau AB masih ingin mengulang lagi karena ingin dapatnya A mungkin, gitu ya, mengulang lagi sehingga pengulangan mata kuliah itu tinggi. Nah, ini dampak dari apa? Dampak dari peraturan akademik yang mengatur bahwa untuk mahasiswa yang mengulang atau pengulangan mata kuliah yang digunakan adalah nilai terbaik. Jadi kalau sudah B, gitu kan, ya, inginnya AB atau A, gitu kan. Kemudian kita mengulang dapat C, maka yang dipakai tetap B-nya. Ya. Dan seterusnya. Sehingga kemudian mahasiswa akan, ya, daripada nganggur mesti punya SKS, saya ingin memperbaiki dari B atau AB atau B plus ke A, gitu kan. Seperti itu. Nah, Bapak sekalian, IPK lama studi dan sebagainya ini adalah gejala. Ya, gejalanya itu ini karena dari data, ya. Nah, kemudian setelah kita evaluasi, maka kita tahu, ternyata ada karena pengulangan mata kuliah itu tinggi frekuensinya, si A sekian, jadi yang mengulang sampai 3 kali itu sekian persen, yang mengulang 2 kali sekian persen, gitu kan. Nah, ini adalah penyebab lama studi itu adalah ada pengulangan. Apa akar permasalahannya? Adalah peraturan akademik, ya. Akar permasalahannya adalah adanya peraturan akademik yang mengatur nilai yang digunakan adalah nilai terbaik. Nah, maka akibatnya kan karena pengulangan tinggi maka beban dosen meningkat, ya. Beban praktikum juga bisa saja meningkat, kapasitas ruangan menjadi kurang memadai, gitu kan, karena banyaknya mahasiswa yang di luar kuota misalnya. Kemudian solusi pengulangan mata kuliah dinilai adalah nilai terakhir. Ya, jadi mahasiswa tidak bisa gambling lagi. Kalau sudah dapat B, kalau dia nanti mengulang dapat C, kan yang diakui C-nya. Jadi, mungkin enggak lah. Nah, saya terima dengan B saja karena kalau ngulang ya kalau dapat A, kalau dapat B, dapat C, C yang dipakai, gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh saja Bapak sekalian. Oke, mungkin itu berkaitan dengan contoh, ya, melakukan analisis luaran capaian. Nah,
saya kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Itu ada sudah resen, Ibu. Izin, Bu. Yang Assalamualaikum. resen. Silakan. Ya, silakan Pak. Baik, Bu, izin Pak Johannur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal Bapak. Nama saya Muhammad Nazif dari Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Nah, ini ada satu hal yang perihal saya tanyakan, Pak. Kami kan data kami, akreditasi institusi kami itu kan tertanggal Februari 2021 kemarin sudah habis. Dan alhamdulillah otomatis diperpanjang sampai 2026, Pak Johan. Nah, cuman yang jadi ini kami sekarang, kita kan sudah berubah bentuk ini, Pak Johan, dari sekolah tinggi menjadi institut, Pak. Jadi nama kita sekarang itu yang terbaru itu Institut Teknologi dan Bisnis Haji Lembu. Kira-kira prosedurnya apakah sama ini Pak kalau kita mau reakreditasi setelah institut dengan sementara di data yang kita cek sampai 2026 itu kita sudah ini Pak, sudah otomatis diperpanjang akreditasinya Pak Johan. Mohon arahannya Pak Johan. Ya, kalau untuk perubahan bentuk Bapak itu Bapak mengajukan reakreditasi. Oh, oke, berarti diajukan ulang ya Pak Johanna, ya. Walaupun di dalam data ini kita sudah mekanisme dan prosedurnya sama ya Pak ya, sesuai sama dengan mengajukan karena perubahan bentuk ya, karena tadi dari sekolah tinggi ya, dari sekolah tinggi ke institut kan. Ya, betul ya. Pak, betul. Ya. Oke. Berarti ya, kita nanti kan kalau ya, karena APT kan ya. Ya. APT kan, jadi ya. Ya, betul jadi Pak. mungkin kondisinya bisa berbeda. Saya singgung tadi Muhammadiyah misalkan dari sekolah tinggi ekonomi, kesehatan, kemudian jadikan menjadi Universitas Muhammadiyah. Karena kemarin saya kebetulan bukan akreditasi, tapi yang hibah kampus merdeka itu ya, itu digabungkan dari satu, dari sekolah tinggi menjadi Universitas Muhammadiyah. Kalau nggak salah kemarin itu Kota Bumi atau mana, saya lupa itu. Ya, jadi itu sehingga kemudian harus karena ini entitinya kan berbeda, bukan yang sekolah tinggi. Sementara data yang ada di BNPT itu kan masih sekolah tingginya. Artinya institut bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Pak Johan. Ya, Institut Teknologi dan Bisnis kan tidak ada di BNPT data itu kan, maka Bapak harus mengajukan akreditasi. Apa gini Pak Johan, mohon izin satu lagi Pak, apa kita mesti selesaikan migrasi data dulu, apa bisa sambil berjalan Pak Johan? Kalau ketentuannya berapa lama? Setahu saya maksimal 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya? Ya. Setahu saya, mungkin nanti perlu dicek lagi, ini belum. Mungkin bisa berkonsultasi langsung saja ke Dewan Eksekutif, Bapak. Bisa menyurati langsung saja ke Dewan Eksekutif. Kondisi kami seperti ini, apa yang perlu kami lakukan berkaitan dengan status akreditasi. Tapi setahu saya ketika berubah bentuk itu ada reakreditasi. Ya, karena mungkin jumlah fakultasnya berbeda ya kan, jumlah prodinya berbeda gitu kan ya. Siap, ya. Betul Pak. Apalagi nanti ini kan karena kan kita kalau sekolah tinggi kemarin kan kita akreditasi perguruan tinggi kan masih C Pak, sementara 4 prodi kita yang ada dulu sudah B gitu Pak. Nah sekarang berhubung karena dia perubahan bentuk ke institut, harapan kita kan dia paling tidak bisa menjadi baik sekali ya Pak ya. Berarti kita mesti tetap ajukan lagi prosedur seperti biasa ya Pak Johanur ya. Kalau perubahan bentuk itu memang mengajukan lagi karena itu tadi kalau dulu dinilai dengan program studi ya mungkin hanya 4, sekarang dengan institut itu kan mungkin jadi 10. Ada penambahan, betul. Siap. Oke, makasih banyak Pak Johanur. Tapi saya sudah Dewan Eksekutif juga nggak apa-apa lah, boleh Pak Johanur ya untuk informasi boleh, ini boleh. ya, Pak? Bertanya boleh. Ya.
Bahkan sebenarnya Bapak sekalian, proses pendampingan ini yang banyak tidak ketahui. Ya. Ketika Bapak sekalian perguruan tinggi itu memerlukan pendampingan untuk menyusun dokumen akreditasi, itu boleh menyurati Ban PT. Nah, akan ditugaskan biaya ditanggung sendiri oleh perguruan tinggi, oleh institusi kan. Ban PT hanya menugaskan asesor mungkin asesor yang dekat ya di sebelah, mungkin kalau Bukit Tinggi mungkin dari asesor dari Padang, atau bahkan kalau di Bukit Tinggi sendiri ada asesor yang mungkin bisa dipandang bisa mendampingi, mungkin Ban PT akan menugaskan asesor dari Ban PT yang ada di Bukit Tinggi atau mungkin di Padang untuk mendampingi seperti itu. Boleh Pak, ini yang tidak banyak diketahui. Mengirim surat bahwa kami memerlukan langsung ke Ban PT dan siap. Ban PT ya, Dewan Eksekutif Pak ya. Terima informasinya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bapak. Silakan Bu Tetri, siapa yang di Ini moderator. Ada moderator Bapak, mohon siapa yang ditunjuk moderator dulu. Ya, mungkin dari Bangkinang ya Pak ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu moderator. Kami dari STI Bangkinang. Bapak narasumber mohon pencerahan. Yang pertama ada beberapa pertanyaan. Kebetulan perguruan tinggi kami barusan sudah mengirim IPEPA. Yang menjadi pertanyaan yang pertama, IPEPA kita susun berdasarkan standar yang 9. Ini untuk institusi ya Pak ya. Nah, apakah nanti dalam peninjauan untuk yang IPEPA itu menggunakan syarat perlu akreditasi? Itu mohon penjelasan yang pertama. Pada mata kuliah. Terus yang kedua persoalan ISK Pak. Karena ada peringkat akreditasi yang baru itu. Jadi apakah nantinya tidak overlapping? Karena ini kalau kita lihat kan sama-sama sebagai modalitas. Hostnya bisa yang lainnya kok ribut. Ya, baik Pak, kami lanjutkan. Jadi untuk akreditasi yang baru itu kita kan sudah ada baik sekali dan unggul. Nah, ini juga menjadi persoalan bagi kami Pak, karena pihak yang akan menggunakan peringkat akreditasi itu mempersoalkan bahwa baik itu langsung disamakan dengan C. Karena apa? Karena pihak BKD di sini dia hanya menilai baik sama dengan C, bukan dikonversi. Sementara di peraturan Ban PT mengatakan bahwa itu bisa dikonversi. Nah, artinya sampai hari ini kami belum sudah berbagai cara kami coba untuk meminta penjelasan atau statement atau surat edaran bahwa baik itu tidak sama dengan C. Apakah pihak Ban PT dulu sudah pernah juga kami tanyakan dalam sesi yang lain, ada enggak selebaran kayak yang dikeluarkan oleh Menpan RB bahwa syarat untuk melakukan untuk izin belajar salah satunya adalah prodi terakreditasi B. Nah, sementara sekarang kita sudah modelnya sudah 2 gitu Pak. Ada B, ada baik sekali, ada baik. Itu mungkin minta penjelasan dari Bapak, kalau bisa kami mohon semacam surat sehingga itu tidak merugikan bagi kami yang punya prodi baru Pak ya. Itu mayoritas mahasiswa kita adalah PNS, mereka masih mengacu kepada Menpan RB yang 2013 yang sudah lama. Yang ketiga, persoalannya gini, kalau seandainya yang B sekarang mungkin dapat diperpanjang, nah kalau dikonversikan saya yakin itu tidak terpenuhi kriterianya baik sekali. Jadi Pak narasumber dari Ban PT, Pak Johan, mohon arahan kalau tolong minta semacam surat bahwasanya hanya pernyataan baik tidak sama C, itu aja Pak. Terima kasih Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan baik sekali dari Bu Juler. Oke, langsung saya jawab Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau menanyakan perbedaan barangkali di dokumen ISK ada, ya. Makanya kenapa ada ISK? ISK itu kan konversi, ya. Karena yang berlaku sekarang adalah instrumen yang baru
yang dikenal dengan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0. Ya, maka sementara kebanyakan 7 standar yang A, B, dan C. Kalau instrumen yang baru kan sudah unggul, baik sekali dan baik, gitu kan ya. Nah, maka apa namanya, Bu sekalian, diberi kesempatan kepada perguruan tinggi maupun apa namanya program studi yang masih A, B, C untuk mengkonversi menjadi unggul, baik sekali ataupun baik. Tetapi ini konversi ya, konversi itu adalah dari A ke unggul, dari B ke baik sekali, dan dari C ke baik. Nanti detailnya akan siang nanti akan oleh Pak Swasono, tapi secara detail seperti itu. Jadi bukan untuk naik ya, dari B tidak mungkin ke unggul ya, dari B itu konversinya ke baik sekali. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Nah, Kami paham itu maksudnya, Pak. Kalau Pak Johan, kami paham itu bahwasanya baik itu bukan naik ke baik sekali, atau artinya yang bisa dikonversikan itu kan B ke baik sekali, B ke baik juga bisa kan gitu sebenarnya Pak ya. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita di lapangan, artinya bagi kami yang di daerah, itu masyarakat awam akan selalu menyamakan konversi, artinya sama dengan bagi mereka Pak, bukan, padahal konversi itu harus memenuhi kriteria yang sudah diatur dalam ISK kan Pak. Nah, itu artinya itu orang yang menggunakan kita, mereka tidak akan melihat itu Pak. Mereka tidak akan lihat ISK apa sih, lihat seperti itu. Mereka kalau sudah kita baik, oh baik ini sama dengan C, karena baik adalah peringkat terbaru, peringkat terendah untuk sistem akreditasi yang baru. Nah, jadi kami kewalahan untuk meyakinkan bagi pengguna lulusan kita atau yang lagi melanjutkan studi di tempat kami terkait dengan izin belajar bagi ASN-nya, Pak. Mereka selalu kita pahami C yang bisa kita rubah menjadi baik dengan catatan memenuhi ISK. Kalau ISK tidak terpenuhi, mungkin saja dia tidak terakreditasi lagi, kan gitu ya, Pak ya? Ya. Nah, kami mohon mungkin kalau sebagai ISK tidak, kalau ISK tidak menyebabkan tidak terakreditasi. Jadi kalau C ingin ISK konversi ke baik, kalau tidak terpenuhi dia kembali ke C. Oh, dia kembali ke C gitu ya Pak ya. Nah, kalau seandainya sekarang posisi kami di baik Pak, jadi baik itu selalu disamakan dengan kami baru dapat masalah kan? Apakah user mintanya C? Enggak, user dapat mintanya itu B Pak, B. Yang model yang lama iya. Ya, B itu baik sekali. Nah, yang itu yang menjadi persoalan Pak. Bahkan selalu mengatakan baik B itu tidak sama dengan baik sekali, tidak otomatis kan? Tidak otomatis memang. Tidak otomatis. Nah, oleh karena itu kan ya. B baik itu nggak sama dengan C gitu Pak. Terus masalahnya di mana Bu? Sebenarnya kalau sudah mintanya B kan bagus, sehingga akan memaksa yang C konversi ke B. Nah, kita sudah dapat baik dalam sertifikat kita sudah keluar baik Pak. Nah, apa ditolak? Nah, iya ditolak oleh BKD karena mengatakan yang di BKD itu B. Oh ya memang otomatis karena B itu harus baik sekali kan, harus dikonversi ke baik sekali karena baik kan tidak sama dengan C. Ya, gini Pak, kami kan baru 2019. Di 2019, di 2020 kami ajukan dengan menggunakan menggunakan 9 kriteria untuk keluar sebagai peringkat akreditasi terbaru, artinya baru pertama mengajukan, dapat kami peringkat baik. Nah, dalam konteks kita bahwa baik tidak sama dengan C. Ya, tidak sama dengan C. Nah, pada saat mahasiswa kami mengajukan izin belajar ke instansi terkait, berarti ke BKD kalau di daerah Pak. Nah, di sini mereka mengatakan yang dipedomani tetap adalah surat edaran 2013, yaitu dengan akreditasi B yang mensyaratkan di sana. B itu tujuannya atau kemana?
ke prodi. Ya, tujuan tugas belajar. Iya, tugas belajar diizinkan. Ya, memang otomatis baik tidak memenuhi, karena walaupun C itu konversinya ke baik, tetapi B itu lebih tinggi dari baik. Jadi kalau memang yang diminta oleh institusi harus ke prodi yang baik atau yang ke B, maka konversinya itu ke baik sekali, bukan ke baik. Kalau baik ditolak ya memang wajar, nggak ada yang salah toh. Nah, jadi begini, kalau saya misalnya, saya akan mengajukan izin belajar kan? Ya. Syaratnya adalah yang saya ingin sekolah, akan kuliah itu, maka prodi itu kan harus B dengan akreditasi yang lama, begitu. C nggak boleh kan? Iya. Ya, C nggak boleh. Maka kemudian ketika prodi yang akan saya tuju itu masih baik, ya jelas ditolak. Karena baik itu di bawahnya baik sekali. Sementara baik sekali itu konversi dari B. Berarti kalau gitu kan konversi berarti sama dengan jadinya Pak ya, bukan berarti ada perbedaan gitu kan? Selevel dia jadinya. Konversi itu memang konversi namanya, tapi yang lain baik sekali itu dikonversi dengan yang lain, maka B dengan baik sekali itu nanti dikonversi. Nanti ada, kalau dilihat dari kualitasnya, kualitas yang dinilai itu baik sekali lebih bagus dari B, lebih tinggi, karena ada syarat tadi itu, ya kan? Ya kan? Ya. Tetapi kalau yang prodi yang dituju itu masih baik, sementara syaratnya harus B, ya jelas ditolak, Bu. Yang dituju itu harus, kalau konversi itu harus baik sekali, bukan ke baik. Jadi polemik di. Ya, jadi kan memang nggak masalah, Bu. Seharusnya tidak polemik, itu sudah clear. Jadi kalau syaratnya ke B, ya kan, maka kalau dengan menggunakan yang baru, mestinya baik sekali, bukan baik. Karena B itu bukan singkatan dari baik, gitu kan ya. Ya, jadi seharusnya nggak ada masalah itu. Ya, bagi kami masalah soalnya Pak. Loh, masalahnya di mana? Berarti makanya Ibu harus prodinya harus baik sekali dulu sebelum bisa dituju gitu kan. Mungkin maksudnya kan ya, kami yang boleh ke Ibu kan? Iya, boleh Pak. Kami keinginannya memang baik sekali Pak, tapi kami baru keluar dan ini izin bukan izin syarat minimal keluar dengan izin operasional ya Pak, tapi adalah akreditasi yang kami ajukan. Ya, jadi kalau maunya memang baik sekali. Ya kan, berarti kan masih baik. Iya, maunya kami baik sekali, Pak. Iya, maunya malah unggul kalau bisa unggul. Iya. Iya. Jadi karena prodi baru gitu, Pak. Enggak masalah gitu, mau prodi baru, mau prodi lama gitu kan. Yang kalau memang syaratnya itu untuk studi di situ, ketika saya ingin mengizinkan anak buah saya studi itu minimal B, maka ketika gitu kan, ya memang begitu, karena B itu lebih tinggi dari baik. Ya, B itu masih lebih tinggi dari baik. Dari sisi skor aja sudah kelihatan, kalau baik itu kan 200 sampai dengan 300 itu baik. Sementara B itu kan 301 sampai 360. Jadi skornya aja kan sudah berbeda. Iya. Nah, sehingga kemudian ketika dikonversi, Bu, skornya itu akan sama. Jadi skor baik itu 301 sampai skor B itu 301 sampai dengan 360. Iya. Ya, skornya baik sekalipun sama 301 sampai 360. Jadi dari sisi skornya itu sama. Iya. Cuma beda ada syarat peringkat tadi itu gitu loh. Ambilnya itu. Jadi memang kalau syaratnya B, ya syaratnya B, sementara Ibu masih baik, ya pasti ditolak. Saya paham penolakannya itu gitu. Iya, iya Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih tadi Pak. kemudian Baik Pak. Baik Pak. Pak. Bentar, Ibu tadi ada pertanyaan pertama yang belum saya jawab. IPA
Ya, itu memang menggunakan instrumen yang baru, ada syarat peringkat. Iya. Ya, jadi hasil dari IPPA itu bisa dari B ke B sama, karena kalau B ke B dari IPPA itu dari instrumen lama tetap instrumen lama, ya kan? Berarti tidak mungkin B nanti naik baik sekali. Kalau mau itu nanti reakreditasi, gitu kan ya. Makanya kalau ingin naik peringkat namanya reakreditasi, program perguruan tinggi yang harus aktif yang mengajukan. Tetapi lalu IPPA itu dari B tetap ke B maksimal, atau bahkan bisa itu bahkan tidak terakreditasi jika syarat akreditasinya tidak terpenuhi. Jadi IPPA itu tidak akan naik tapi setara atau bahkan turun. Ya, jadi memang menggunakan instrumen yang baru. Makanya Ibu menyusun IPPA yang saya jelaskan tadi itu adalah IAPT yang IAPT 3.0 cuma dikurangi karena kan fokusnya berbeda. Ya, IPPA itu fokus pada kinerja, kalau ILD kan fokus pada hampir semuanya, gitu kan ya. SNDikti, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi hasil dari IPPA itu menjadi tidak terakreditasi. Itu pun syaratnya nanti setelah tahap 3, Bu. Kalau tahap 2 itu pasti kalau lolos tahap 2 itu B tetap B, A tetap A, C tetap C. Begitu. Terima kasih. Bu moderator yang lainnya barangkali. Ya, baik Pak. Mungkin kita bacakan chat yang masuk dulu, Pak. Oke, enggak. Sebentar, Pak. KBP, Bu, izin bertanya. Ya, sebentar Pak. Saya dari chat. Dari chat dulu, Pak ya. Dari Stikes Mercu Bakti. Izin bertanya, Pak. Akreditasi kami berakhir di 22 Mei 2022. Berarti kami sudah masuk pemantauan tahap pertama. Berapa lama pemantauan tahap pertama berakhir hingga masuk ke tahap kedua, gitu Pak? Langsung dia ke situ. Begitu Pak. Ya, jadi langsung ya. Apa satu ini pertanyaan? Satu berakhir aja, Pak. 20 Mei 22. 20 Mei 22 ya. Iya Pak. Oke. Per peraturan itu memang BANPT akan melakukan evaluasi Mei kemarin. Ya kan, tetapi kan instrumennya, kalau sebelumnya tadi ada pertanyaan dari ITB tadi kan kami sudah diperpanjang otomatis tadi, itu masih menggunakan ad hoc, artinya masih bukan pakai mesin, jadi masih istilahnya maksimal, ada yang langsung diperpanjang begitu ya. Tapi sebenarnya sudah dievaluasi, cuman secara manual gitu kan. Kalau sekarang per Juni itu sudah ada sistem ini sudah in place, maka itu yang digunakan. Nah, Juni ini atau sampai Agustus ini itu menghabiskan yang masih 3 bulan akan datang. Bahkan kemarin itu ada yang ya setengahnya protes itu kan. Kami habisnya September, dapat suratnya Juni, kan cuma 2 bulan gitu kan. Lah memang baru mulainya kan Juni, maka dihabisin dulu. Bahkan yang Juli pun dapat surat gitu kan. Tapi kan diberi kesempatan 3 bulan gitu kan. Nah, memang kemudian karena tetap ada peraturan, maka ketika dari masa habis sampai dengan menunggu itu belum keluar hasil yang baru, maka statusnya tidak terakreditasi untuk sementara. Maka untuk sementara tidak boleh melakukan aktivitas ini wisuda dan sebagainya gitu ya, karena statusnya dalam kondisi tidak terakreditasi. Tapi kalau masih Mei 2022 Bu, itu masih lama sebenarnya ya. Ini kesempatan ya, jangan-jangan nanti akreditasinya tahap satunya akan dilihatnya nanti bulan Januari. Tolong diperbaiki dulu PDDiktinya gitu kan ya, supaya nanti cukup tahap satu saja sudah lolos gitu kan. Ya, karena tahap 1 itu kan hanya dari mesin ya, dari data PDDikti gitu kan. Nah, apa yang harus diperbaiki kan tadi sudah saya sampaikan ya, data-data yang akan diambil itu kan data dosen, data mahasiswa, lulusannya bagaimana, IPK-nya bagaimana, dosennya berapa orang, gitu kan, nanti mana rasionya dan sebagainya, itu tadi kan ada di situ, ya kan. Kemudian publikasinya kalau apa tadi, saya malah sedikit belum hafal. Yang ada 5 tadi kan, ada 5 tadi, kohort tadi kan, IPK-nya berapa, gitu kan, ya seperti itu. Itu diperbaiki supaya Ibu masuk tahap 1 lolos gitu kan. Jangan sampai masuk tahap 2, kalau tahap 2 kan datanya masih
nggak bagus gitu kan ya. Silakan nanti berkoordinasi dengan LDikti untuk memperbaiki PDDiktinya, Bu. Jadi saya sarankan yang untuk stikes mana tadi saya tidak mencatat masih Mei 2022 masih agak lama, itu masih belum dikerjakan. Sekarang itu Ban PT masih fokus yang habisnya 2021. Iyalah. Gitu. Ya, makasih Pak. Mungkin Baik Bu, ini dari Poltekkes Teba Bu. Ya, Poltekkes Teba. Dari Poltekkes Teba. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu. Nama saya Agus dari Poltekkes Teba. Jadi kami ada masalah seperti ini Pak. Jadi Poltekkes Teba itu kita punya satu prodi yang namanya D3 Elektromedik. Nah, semenjak 2019 itu kan peralihan dari LAMPTKes ke Ban PT yang D3 Elektromedik itu. Sedangkan kami berakhirnya tanggal 16 April kemarin Pak, yang Elektromedik. Nah, itu seperti apa Pak? Dan sampai sekarang belum ada berlaku yang otomatis itu. Itu kira-kira seperti apa kalau masalah peralihan Pak? Terima kasih Pak Johan. Di peralihan ini ya dari dulu dari Ban PT ke LAMPTKes, itu LAMPTKes dikembalikan ke kita gitu ya. Ya Pak. Ya. Oke, kalau detailnya terus terang saya juga tidak paham kenapa yang April sudah habis kok belum ada gitu kan. Jangan-jangan ya pelimpahan dari LAMPTKes-nya belum sampai ke Ban PT. Itu yang pertama. Jadi mohon dilihat apakah status Bapak masih ada di websitenya LAMPTKes atau sudah masuk ke websitenya Ban PT. Karena seharusnya sih kalau April kemarin gitu kan, kemarin itu masih masuk, yaitu yang akan otomatis karena masih manual gitu kan, tiba-tiba diperpanjang. Karena tidak, memang ketika masih manual itu tidak sedetil ya dengan mesin. Kalau mesin kan disuruh apapun kan jalan gitu kan, nggak perlu mikir-mikir ya gitu kan ya. Karena menurut Ban PT sendiri prosesnya Bapak sekalian untuk satu prodi mulai dari request data ya, klik ya, mungkin apa namanya Ban PT itu ada ya kayak laptop begini lah, mungkin ada dashboardnya gitu kan, oh PS ini gitu kan, nanti diklik itu akan terkirim permintaan ke pengolah data, tapi ke servernya bukan ke orangnya, jadi ke servernya Pusdatin mungkin ya, apa namanya PDDikti itu ya. Nah dari situ kemudian server itu akan mengembalikan data yang diminta, kemudian data itu diterima dan diolah itu dalam waktu 1,5 menit saja sebenarnya Pak. Jadi prosesnya itu. Jadi sebenarnya nggak lama. Ya, seharusnya ketika prodi elektromedik ya. Ya, elektromedik nih Pak. Ya, elektromedik itu kalau itu memang sudah kembali ke Ban PT, itu ya. April itu mestinya masih menggunakan yang manual. Tadi mestinya hasilnya sudah ada Pak. Jadi mungkin mohon ditelusuri ya, kalau terus saya kalau secara detailnya saya nggak paham karena itu masalah administrasi kan, saya asesor itu hanya istilahnya ya orang luar, bukan orang di dalam Ban PT, tapi barangkali bisa ditelusuri ke LAMPTKes ya, dan ditelusuri kepada Ban PT. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa menyurati ke Ban PT ya, menurut begini maka kami sudah dialihkan dari LAMPTKes ke Ban PT kembali, tapi sejak bulan ini akreditasi kami belum sudah habis, tapi belum ada perpanjangan. Apa yang terjadi? Silakan Pak, lebih baik Bapak menyurat saja kepada apa namanya Ban PT. Itu baik, akan Pak, jawabannya pasti lebih up to date daripada saya. Kalau mengenai surat kami sudah kasih. Jawabannya apa? Kes menjawab dengan peraturan yang dikasihnya jawaban yang peraturan yang berlaku tahun 2019 itu, bahwasanya elektromedik sekarang sudah beralih ke Ban PT. Okay. Itu aja Pak. Ya berarti Bapak tanyakan ke Ban PT aja. Menurut surat dari LAMPTKes lampirkan saja bahwa kami dialihkan ke sini, tapi kok sampai sekarang tidak ada istilahnya tindak lanjut dari Ban PT karena habisnya April kan. Kalau seperti itu kan Bapak sampai sekarang statusnya tidak terakreditasi Bapak. Iya Pak, dari 16 April. Ya. Sedangkan ya. Saya sarankan Bapak, saya terus terang tidak akan bisa menjawab masalah ini, masalah detail teknis apa namanya peraturan juga. Mungkin lebih baik Bapak menyurat ke Ban PT dengan melampirkan surat dari LAMPTKes bahwa sejak 2019 sudah ada peralihan itu, tapi kenapa seakan-akan datanya kan belum ada di Ban PT sehingga sama Ban PT kan belum diapa-apain gitu kan ya. Atau mungkin Ban PT-nya terlewat karena masalah apa namanya
ya itu tadi mungkin peralihannya belum mulus gitu kan. Begini Pak Memang Johan. peraturan memang sejak 2019 begitu, tapi apakah Lampetikes sudah melimpahkan itu atau belum kan juga barangkali ada proses-proses itu kan saya juga nggak tahu Pak. Dan Jadi